Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari surat 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kita akan bacakan secara bergantian. Saya mulai ayatnya yang pertama. Pertama-tama, aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Yang telah menyerahkan dirinya sebagai itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Bersama-sama, untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemerintah dan rasul yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu untuk memuji memuliakan Engkau setelah kurang lebih 2 bulan lamanya kami tidak bisa berkumpul bersama di gedung gereja ini, dan kesempatan yang baik ini telah Tuhan berikan kepada kami untuk bisa berkumpul bersama-sama, termasuk di dalamnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kami mohon tuntunan Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga kami membuka diri, membuka hati dan pikiran untuk siap ditaburi firman Tuhan yang hidup. Bersabdalah bagi kami Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Bapak Ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyapa kita dalam nama Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Yahoo. Sudah 2 bulan kurang lebih ibadah kita laksanakan di rumah dari tanggal 30 Agustus sampai 1 November minggu lalu karena COVID. Tetapi puji Tuhan, kita semua tetap sehat. Dan hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa berkumpul kembali beribadah di gedung gereja secara bersama-sama untuk memuji memuliakan Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Syukur bagi Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Saya ingin kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Tahun ini, atau lebih tepatnya 3 bulan terakhir ini menjadi tahun politik, menjadi bulan-bulan politik, di mana tensi politik di berbagai daerah di seluruh Indonesia juga naik, termasuk di 4 kabupaten dan 1 kota di Kepulauan Nias, karena kita secara bersama-sama sebagai warga negara Republik Indonesia juga ikut serta dalam pesta demokrasi dalam pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 ini. Dan kalau kita lihat atau kita amati di dalam postingan-postingan media sosial, termasuk di berbagai grup dan grup Facebook dan juga grup WA, maka serangan-serangan terhadap lawan politik sudah mulai dilancarkan. Bahkan para pendukung karena saking sibuknya mereka menyerang
orang mencari-cari kesalahan lawan politiknya, mereka bahkan seringkali jadi lupa untuk menunjukkan atau menyampaikan apa kelebihan calon atau junjungan mereka yang mereka andalkan untuk memenangkan pilkada yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Jadi karena sering sekali yang mereka pikirkan adalah kelemahan lawan, ya lama-lama mereka jadi lupa untuk menunjukkan apa kelebihan mereka sendiri. Mereka fokus pada kelemahan orang lain, tetapi mereka lupa pada kelebihan jagoan mereka yang mereka harapkan bisa memimpin atau bisa memenangkan kontestasi politik yang sedang berlangsung ini. Politik memang menjadi sarana bagi perebutan kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, termasuk di dalam memperluas kekuasaan. Tetapi jangan lupa, kekuasaan yang diraih ini tujuannya adalah untuk kebaikan semua, untuk kebaikan bersama, bukan hanya untuk kebaikan diri sendiri, bukan hanya untuk kebaikan sebagian orang atau sekelompok orang, melainkan kekuasaan ini harus direbut, diraih, dimenangkan untuk kebaikan dan kesejahteraan bersama. Inilah juga yang disampaikan oleh Aristoteles, seorang filsuf Yunani. Aristoteles ini muridnya Plato, dia juga sekaligus menjadi guru bagi Alexander Agung. Dia berkata bahwa politik itu tujuannya adalah untuk mencapai kebaikan bersama seluruh. Politik dari kata politikos Yunani atau polis itu bicara soal warga kota, warga negara. Jadi ketika bicara soal politik, maka itu berbicara soal hal-hal yang berkaitan dengan warga negara, warga masyarakat, dan ini tujuannya adalah upaya bersama seluruh warga untuk mencapai atau mewujudkan kebaikan bersama. Dan dalam rangka mewujudkan kebaikan bersama ini, disinilah letak tanggung jawab orang Kristen sebagai warga gereja sekaligus sebagai warga negara turut bertanggung jawab mewujudkan kebaikan bersama tersebut. Dalam hal apa? Dalam 3 hal. Saya ingin menyampaikan setidaknya 3 hal pada kesempatan ini. Tanggung jawab orang Kristen di dalam politik ini yang pertama adalah melalui partisipasi politik yang benar. Melalui partisipasi politik yang benar bukan berarti semua orang harus terjun di dalam dunia politik. Bukan berarti para pendeta yang harus menjadi tukang kampanye, tidak. Tetapi partisipasi politik ini adalah bagaimana kita menggunakan hak-hak politik kita, kewajiban politik kita untuk tujuan bersama, yaitu kebaikan bersama. Dan momen yang tepat, momen yang paling baik adalah salah satunya melalui sarana pesta demokrasi, memilih pemimpin yang diyakini, yang kita anggap, kita yakini mampu dan mau mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan bersama. Ini partisipasi politik, dan ini tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Bukan memilih karena uang. Nah, ini kan kita sering nanti marah-marah, banyak orang kemudian protes, wah pemimpinnya korupsi, hanya mementingkan diri sendiri. Lalu bagaimana? Waktu dia juga meminta dukungan, masyarakat juga minta, kamu berani bayar berapa suara saya? 100, 200, 300 ribu. Siapa yang bayar itu? Ya itu saya pilih. Akibatnya apa? Ya sulit mengharapkan calon pemimpin yang demikian untuk menghadirkan kebaikan dan kesejahteraan bersama. Referensi Alkitabiah yang dapat kita gunakan untuk memilih pemimpin yang mampu dan mau menghadirkan, mewujudkan kebaikan bersama, itu kita bisa lihat misalnya di dalam kitab Keluaran pasal 18 ayat 21, ketika mertua Musa yang bernama Yitro
memberikan nasihat kepada Musa bagaimana ia seharusnya memilih para pemimpin di antara umat Allah. Apa yang ia sampaikan di sana, ia katakan di sini di dalam Keluaran 18 ayat 21, saya baca kepada kita. Kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suat. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, 100 orang, 50 orang, dan 10 orang. Jadi jelas kriterianya. Kalau dulu dipilih langsung oleh Musa, sekarang Allah atau minimal sistem demokrasi kita memberi kesempatan kepada kita untuk memilih. Dan mari kita gunakan kriteria ini dalam partisipasi politik kita. Ada 4 hal. Yang pertama adalah pilihlah pemimpinmu yang cakap. Cakap bukan cakep. Cakap. Memiliki kemampuan yang cukup. Memiliki keahlian yang baik. Bukan soal ganteng, cantik, bukan itu. Tapi ini soal kemampuan manajerial mengelola pemerintah. Ketika kita yakin bahwa orang ini, calon ini memiliki kemampuan yang cukup untuk memimpin dan menghadirkan kebaikan bersama, pilihlah itu. Cakap, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah takut akan Allah. Ini berarti punya spiritualitas yang baik. Ini bukan soal siapa agamanya, tapi ini soal bagaimana spiritualitasnya itu dapat kita lihat di dalam kehidupannya. Yang memiliki hubungan yang baik dengan Allah, taat beribadah, juga memiliki hubungan yang baik dengan banyak orang. Yang ketiga, dapat dipercaya. Ini yang saya minta. Dapat dipercaya itu berarti integritasnya baik. Bukan cuma janji ke janji. Yang biasanya apa? Para calon kan di masa-masa kampanye itu janjinya banyak sekali. Ya setelah terpilih ya lupa semua janji. Tetapi lihatlah, amatilah, kira-kira orang ini bisa dipercaya atau tidak, pilihan itu. Allah sendiri melalui firman Tuhan berkata, yang pilihlah mereka yang dapat dipercaya. Yang keempat adalah benci kepada pengejaran suap. Suap itu satu paket dengan korupsi. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudari sudah mulai melihat yang mencium gelagat-gelagat ini ada bau-bau suap dan korupsi, maka jangan pilih orang itu. Tetapi lihatlah siapa kira-kira dari antara para calon itu yang memang memiliki kemampuan untuk dapat dipercaya dan benci kepada pengejaran suap, pilihlah itu. Ini 4 kriteria yang dapat kita gunakan di dalam partisipasi politik kita sebagai tanggung jawab kita sebagai orang Kristen untuk menghadirkan kebaikan bersama. Hak politik ini harus digunakan sebaik-baiknya karena kebijakan-kebijakan politik yang diambil oleh pemimpin yang terpilih akan berdampak pada kehidupan kita semua. Suka tidak suka, kebijakan publik, kebijakan politik yang diambil oleh pemimpin yang terpilih itu pasti akan berdampak bagi kehidupan kita. Karena itu tanggung jawab kita pastikan bahwa yang terpilih dan ini adalah memang orang-orang yang mampu dan mau menghadirkan kebaikan bersama. Ketika kita sudah melakukan tanggung jawab ini, partisipasi politik ini, dan pada akhirnya yang terpilih itu tetap juga tidak baik, itu di luar tanggung jawab kita, tetapi itu menjadi tanggung jawab pribadinya kepada Tuhan. Jika pemimpin yang baik, kebijakan politiknya, kebijakan publiknya juga baik, maka hasilnya adalah kebaikan bersama. Sebaliknya, pemimpin yang buruk, hasil dari pemilihan yang buruk, kebijakannya akan buruk dan dampaknya adalah penderitaan kita semua. Jadi tanggung jawab kita yang pertama adalah berpartisipasi, memilih pemimpin yang mampu dan mau mewujudkan kebaikan bersama, dan ini harus kita wujudkan pada tanggal 9 Desember ini. Ini yang pertama, partisipasi politik yang baik. Yang kedua, tanggung jawab orang Kristen
di dalam politik adalah mendoakan. Ini tadi yang diberikan nasihat oleh Paulus kepada Timotius di dalam ayat 1 dan ayat 2. Apa yang Paulus katakan? Pertama-tama, itu berarti hal yang utama, orang Kristen harus mendoakan. Ingat, doa bukan hanya doa untuk kepentingan diri sendiri, kepentingan keluarga, kepentingan jemaat, tetapi ini adalah doa juga untuk kebaikan bersama, kepentingan semua orang, dengan mendoakan siapa saja mereka-mereka yang duduk dalam jabatan publik, termasuk para pemimpin politik. Ini yang dinasihatkan oleh Paulus kepada Timotius. Berdoalah, naikkan permohonan, naikkan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, termasuk untuk para raja dan para pembesar. Pada masa itu orang Kristen tidak punya kesempatan untuk duduk dalam jabatan publik, dalam jabatan politik, sistemnya kerajaan. Yang mereka bisa lakukan adalah mendoakan, dan ini menjadi tanggung jawab politik mereka. Supaya apa? Dijelaskan di dalam ayat 2, supaya mereka merasakan kebaikan. Kebaikan apa? Mereka bisa hidup tenang, tentram di dalam menjalankan kewajiban agama mereka, dalam hidup saleh, dan di dalam kewajiban moral mereka, hidup dalam kehormatan. Ketika Kaisar Nero memberikan kebijakan politik yang buruk untuk mengejar orang Kristen tidak bisa hidup tenang dan tentram. Hitler ketika memberikan kebijakan politik membasmi suku Yahudi, mereka juga tidak bisa hidup tenang dan tentram. Apa yang bisa dilakukan oleh orang Kristen pada saat itu adalah mendoakan, berdoa kepada Tuhan supaya para pemimpin ini, para pemimpin politik ini mengambil kebijakan ini, mereka sungguh-sungguh berhikmat mengambil kebijakan untuk kebaikan dan kesejahteraan semua. Sehingga orang Kristen yang adalah warga negara sekaligus warga kerajaan pada masa itu, mereka juga bisa hidup tenang dan merasakan ketentraman di dalam menjalani kehidupan mereka sebagaimana mestinya. Dan di dalam ayat yang keempat juga dikatakan bahwa mendoakan ini selain untuk kita bisa hidup tenang dan tentram untuk kebaikan bersama, ini juga disebut sebagai inilah yang berkenan, yang baik, dan yang dikehendaki oleh Allah. Allah menginginkan umatnya, orang-orang yang percaya itu bukan orang-orang yang egois, yang hanya berdoa bagi dirinya sendiri, yang hanya berdoa bagi kebaikan keluarganya, tetapi Allah ingin supaya kita juga menjadi orang-orang yang mau berdoa bagi orang lain dan juga bagi para pemimpin kita. Ini yang kedua, tanggung jawab politik kita sebagai orang Kristen adalah mendoakan para pemimpin kita supaya mereka mengambil kebijakan-kebijakan politik, kebijakan publik yang dapat menghadirkan kebaikan bersama. Dan yang ketiga, tanggung jawab kita yang ketiga sebagai orang Kristen adalah tanggung jawab keteladanan. Ini kita bisa ambil contohnya dari apa tadi yang sudah kita baca di dalam kisah Daniel, di dalam firman Tuhan yang kedua. Siapapun dari antara kita, ingat dulu orang Kristen tidak punya kesempatan berpartisipasi secara langsung menjadi pejabat, menjadi pemimpin politik, menjadi pemimpin publik. Saat ini orang Kristen kita memiliki banyak kesempatan untuk duduk di dalam jabatan politik, di dalam jabatan publik. Karena itu siapapun kita yang duduk di dalam jabatan politik itu, jabatan apapun yang menghasilkan kebijakan-kebijakan publik, jadilah teladan dengan hidup benar dan takut akan Tuhan. Daniel ketika yang dipilih oleh Raja Darius, Raja Media dan Persia pada waktu itu, padahal dia adalah orang buangan. Tetapi ketika Raja kemudian memilih Daniel
menempatkannya pada jabatan publik, jabatan politik yang termasuk tinggi, yaitu dia terpilih 1 dari 3 yang membawahi 120 perwakilan rakyat. Ketika ia hidup benar, hidup takut akan Tuhan, roh Tuhan hadir atasnya, dan ia menjadi teladan bagi Raja Darius sendiri. Pergumulan ada, tantangan ada, intrik politiknya banyak. Tadi kita sudah dengar ketika dibacakan bahwa ketika saingan-saingan politiknya ini melihat bahwa Daniel ini punya kans yang besar, punya kesempatan yang besar, akan diberikan jabatan yang lebih tinggi untuk seluruh kerajaan, lalu lawan-lawan politiknya, rekan-rekan kerjanya juga termasuk iri, benci, dan mereka mengadakan persekongkolan supaya dicari alasan supaya Daniel ini terjerat dan dia bisa dihukum untuk dibuang ke gua singa. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudari yang dikasih Tuhan? Daniel tidak gentar sedikit pun, meskipun intrik politiknya sangat kuat. Ia bahkan tahu taruhannya nyawa, bukan hanya soal jabatan. Ia tidak takut kehilangan jabatannya. Ia tidak takut soal nyawanya. Yang ia mau adalah ia tetap hidup berlaku benar dan ia tetap mempersembahkan hidupnya dengan tetap taat berdoa kepada Allah. Dan ketika raja menerbitkan surat itu, surat larangan untuk berdoa kepada para dewa, karena waktu itu orang-orang di sana menganggap Allah itu juga dewa. Jadi mereka berkata, ya siapapun yang berdoa itu kepada Allah, yaitu dianggap sebagai berdoa kepada dewa. Dan ketika Daniel mendapati yang berdoa 3 kali sehari naik ke atas lotengnya, lalu kemudian ia dilaporkan kepada raja dan ia diberi hukuman. Ia dibuang ke gua singa. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudari yang dikasih orang benar, orang yang taat dan setia kepada Allah, Allah sanggup menolong, menyelamatkan dan membebaskan dia dari kehancuran yang sedang menimpanya. Sehingga ketika ia dibuang ke gua singa, apa yang terjadi? Ia selamat. Jabatan politiknya, kedudukan yang diberikan kepadanya, ia gunakan menjadi kesaksian hidup. Ia gunakan menjadi kesaksian hidup untuk memperintahkan Allah melalui perbuatan. Ia tidak punya kesempatan, ia tidak memiliki kemampuan memberikan kesaksian tentang Allah melalui kata-kata, melalui pemberitaan firman Tuhan. Situasinya berbeda seperti ini. Tetapi yang ia lakukan adalah melalui sikap hidup. Ia tidak mampu berkata-kata, tetapi ia melakukan sikap hidup dengan tetap taat dan benar di dalam pekerjaannya. Pastilah di sana juga ada iming-iming suap dan korupsi ketika 120 wakil raja datang kepadanya. Pastilah mereka juga akan menawarkan berbagai hal-hal yang duniawi supaya ia kemudian ya sedikitlah mengambil bagian. Tetapi Daniel tidak tergiur hal itu. Ia tetap taat setia kepada Tuhan dan berlaku hidup benar. Sehingga ketika ancaman kehancuran itu datang padanya, Allah menolong dan membebaskan. Dan hasilnya Raja Darius, raja yang tidak percaya kepada Allah, kemudian mengakui bahwa sungguh Allah Daniel ini Allah yang benar, Allah yang sanggup menolong dan Allah yang sanggup membebaskan. Bayangkan Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi Tuhan, Daniel yang bukan siapa-siapa di kerajaan itu, dia adalah orang buangan lalu diangkat. Raja sendiri tidak percaya kepada Allah, tetapi melalui sikap hidup yang benar, keteladanan yang benar, ketaatan yang benar oleh Daniel, meskipun dia punya jabatan politik, itu menghasilkan kesaksian yang luar biasa, yang memberitakan Allah yang benar, Allah yang esa, yang menyelamatkan, yang menghadirkan kebaikan, bukan hanya kebaikan di dunia, tetapi kebaikan tetap, keselamatan tetap, dan itu didapatkan atau dapat dihasilkan oleh Daniel melalui kesaksian dan keteladanan hidup yang benar, sehingga raja yang tidak mengenal Allah itu kemudian berkata, sungguh Allah Daniel adalah Allah yang besar. Puncaknya bukan hanya kesaksian pribadinya, dia bukan hanya ingin menyaksikan secara pribadinya, tetapi Raja
pemimpin politik, iya. Bapak Ibu kan punya pekerjaan, punya jabatan, mungkin kecil-kecil jabatannya, bukan bos, biar staf pun tidak masalah. Tapi ketika Anda, Bapak Ibu, sudah dari bisa hidup benar, taat kepada Tuhan, apapun intrik yang terjadi di tempat kerja, itu menjadi kesaksian hidup. Bahwa Bapak Ibu adalah sungguh orang yang berlaku benar, menjadi teladan dimanapun ditempatkan, dan itu akan menjadi kesaksian bahwa Allah yang Anda sembah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar, yang juga menjadi penyelamat siapapun yang percaya kepada. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, tanggung jawab politik kita sebagai orang Kristen adalah tanggung jawab untuk kebaikan bersama. Bukan berarti kita kemudian bersama-sama harus terjun di dalam politik, tetapi kita senantiasa berpartisipasi politik yang benar, menggunakan hak pilih kita dengan benar untuk memilih pemimpin yang mampu dan mau menghadirkan kebaikan bersama. Serta tanggung jawab kita adalah dengan mendoakan siapapun mereka yang mengambil kebijakan publik atau kebijakan-kebijakan politik, dan juga jika kita dipercaya oleh Allah dan juga dipilih oleh manusia, maka kita juga harus menunjukkan keteladanan hidup yang benar dengan taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan kita ayat 5-6. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantar antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Mari kita berdoa. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Dan kami telah belajar, telah mendengar bahwa tanggung jawab kami adalah tanggung jawab di dalam berpartisipasi untuk menggunakan hak-hak pilih kami dengan baik dan benar untuk menghadirkan kebaikan bersama. Kami diminta untuk memilih pemimpin kami, pemimpin yang cakap, pemimpin yang takut akan Allah, pemimpin yang dapat dipercaya, dan juga pemimpin yang takut untuk melakukan pengejaran suap. Kiranya kami umat-Mu yang hadir pada saat ini dapat senantiasa mengingat-ingat kriteria ini, sehingga ketika kami mengambil keputusan di dalam berpartisipasi memilih calon pemimpin kami sungguh-sungguh menggunakan hak politik kami dengan baik dan benar untuk kebaikan dan kesejahteraan kami bersama. Kami juga diingatkan bahwa tanggung jawab kami adalah mendoakan, bahwa kami tidak bisa semuanya terlibat secara langsung, tetapi kami bisa terlibat di dalam mendoakan para pemimpin kami. Serta seandainya kami diberi kesempatan terlibat secara langsung di dalam politik, di dalam mengambil kebijakan-kebijakan publik, bahkan di dalam jabatan apapun yang telah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami diingatkan bahwa kami memiliki tanggung jawab keteladanan, sebagaimana Daniel juga telah memberikan teladan hidup ketika ia menduduki sebuah jabatan pada waktu dulu. Firman-Mu yang telah kami dengar, biarlah sungguh itu dapat kami ingat, kami laksanakan di sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.